معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انشر الإسلام من المسلمين إلى يوم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa haddarahu min afatil lisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan taftahu liqa'iliha abwabal jinan wa tughliqu anhu abwaban niran wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-majidu bil mujizati wal burhan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli birri wal iman wa sallim salaman tasliman katsira. Amma ba'du, ayyuhal hadirun ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala tahfadhu min alsinatikum wa daru min awaqibil kalamikum. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fattaqullah ibadallah wa tahfadhu min alsinatikum wa zinu kalamakum fa innal kalam yusahhikum wa yuktabu fi suhaifikum. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Agung Demak rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan mencurahkan sekuat tenaga untuk meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, salah satu bentuk perintah Allah yang harus kita laksanakan sebagai konsekuensi dari ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjaga lisan dari segala hal yang menyebabkan kita bisa terjerumus kepada kekufuran dan kemusyrikan hingga bisa mengakibatkan kita masuk neraka. Di dalam surat Qaf, bagaimana tadi yang sudah saya setel, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat pengawas raqib dan atid yang selalu hadir. Penggunaan lafal ladaihi di dalam ayat itu menunjukkan betapa dekatnya kedua malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, yaitu raqib dan atid, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lisan manusia tidak akan bisa lepas dari catatan keduanya. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Bentuknya kecil namun mempunyai peran yang sangat besar dalam ketaatan dan kemaksiatan seseorang. Bahkan kekufuran dan keimanan seseorang tidak akan bisa diketahui dengan jelas kecuali dengan persaksian lisannya. Dari lisannya seseorang akan diketahui seberapa besar kualitas keimanannya, dan dari lisannya pula seseorang akan diketahui identitas kekufurannya. Selain merupakan nikmat Allah, lisan juga merupakan salah satu ayat-ayat Allah yang kepadanya Allah menunjukkan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan kejelekan.
atau kebenaran dan jalan kesesatan. Dalam surat Al-Balad ayat 9 dan 10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Lisan adalah raja atas semua anggota tubuh manusia. Semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Namun jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan fataqul ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in iwajasta." Yang artinya kurang lebih, apabila anak cucu Adam masuk di waktu pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk kepada lisan. Seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak kami, karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun ikut lurus. Dan apabila kamu bengkok, maka kami pun bengkok." Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Seorang manusia bisa masuk surga disebabkan lisannya. Apabila benar lisannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, bila salah, maka dia mendapatkan dosa. Lisan manusia bisa mewujudkan zikir, tasbih, dan tahlil, atau membaca Al-Quran, atau ucapan amar ma'ruf dan nahi munkar, atau ucapan atau berbuat baik dengan kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan. Lisan adalah salah satu nikmat Allah jika dipergunakan oleh hamba untuk kebaikan, petunjuk, dan kesalihan. Kaum muslimin jemaah Jumat Masjid Agung Demak yang dimuliakan Allah, lisan senang mengembara di tempat yang tak bertujuan. Lahannya sangat luas, tidak terbatas, dan bertepi. Ia memiliki peran yang sangat besar di lahan kebajikan dan lahan keburukan. Maka barang siapa yang mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, maka setan akan menggiringnya ke dalam segala sesuatu yang dia ucapkan, lalu menyeretnya ke jurang kehancuran dan selanjutnya jatuh ke dalam kebinasaan. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari tergelincirnya lisan kecuali orang-orang yang mau mengendalikan dengan tali kekang syariat, sehingga lisannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa suatu ketika Aisyah mengatakan tentang Sofia kepada baginda Rasul, "Hasbuka min Sofiyata kada wa kada tani kusiratan faqala laqad qulti kalimatan lam yujad bima'il bahri lama jajathu." Kata baginda, "Cukuplah bagi baginda bahwa Sofia itu orangnya begini. Maksudnya tubuhnya itu pendek." Maka Nabi bersabda kepada Aisyah, "Engkau telah mengucapkan satu perkataan yang jika dicampur dengan air laut, niscaya dia akan merubahnya." Terkait dengan keharusan menjaga lisan ini, Imam An-Nawawi menyatakan, "Ketahuilah bahwa setiap mukallaf harus menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang mubah. Sedangkan dalam meninggalkannya terdapat maslahat, maka disunahkan untuk menahan diri darinya. Karena terkadang perkataan yang mubah akan menyeret manusia menuju keharaman atau kemakruhan. Bahkan ini menjadi hal yang umum di dalam adat kebiasaan. Sedangkan keselamatan, maka tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Apalagi di zaman dewasa ini,
medsos itu sangat mujarab untuk membuat orang tergelincir menjadi bersalah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang disepakati kesahihannya ini merupakan nas yang sahih, bahwasanya tidak seharusnya seseorang berbicara melainkan apabila perkataan tersebut baik, yaitu yang tampak jelas maslahatnya, dan ketika ragu tentang kejelasan maslahatnya maka janganlah berbicara. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, apabila seseorang ingin berbicara maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apabila telah jelas maslahatnya maka dia berbicara, dan apabila ragu-ragu maka dia tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Imam Syafi'i juga pernah berpesan kepada muridnya Ar-Rabi, "Wahai Ar-Rabi, janganlah kamu berbicara tentang perkara yang tidak penting bagimu, karena apabila kamu berbicara satu kata maka ia akan memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat memilikinya." Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Agung Demak rahimakumullah, ketahuilah bahwa ghibah termasuk perbuatan yang paling buruk dan paling tersebar di antara manusia, sehingga mereka tidak selamat darinya melainkan hanya segelintir orang saja. Batasan ghibah yaitu engkau memperbincangkan saudaramu dengan sesuatu yang jika hal itu didengar atau sampai ke telinganya maka dia merasa tidak suka atau tidak senang, baik itu mengenai badan, nasab, perilaku, perbuatan, ucapan, atau dalam urusan agamanya. Bahkan sampai pakaian yang dia kenakan pun, rumah tinggal dari saudaranya itu, mungkin juga kendaraannya dan sebagainya. Di dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadruna al-ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu al-am. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila akhraita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fi ma taqul faqad bahatta. Apakah engkau tahu apa ghibah itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, kamu menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Dikatakan kepada beliau, bagaimana pendapatmu bila pada saudaraku memang benar ada yang aku ucapkan? Beliau bersabda, jika pada dirinya benar ada yang kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Dan jika pada dirinya tidak terdapat sesuatu yang kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan tuduhan dusta terhadapnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, lama urijani maratu biqaumin lahum anfarun min nuhasin yahmisuna wujuhahum wa sudurahum. Fakultu man haula'i ya Jibril. Qala haula'i alladziina yaquluna luhuman nas wa yaquluna fi a'radihim. Ketika saya Mi'raj, pada peristiwa Isra Mi'raj, maka saya melewati suatu kaum yang memiliki kuku yang panjang terbuat dari tembaga. Mereka menyisakan wajah dan dada mereka sendiri. Lalu saya bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah kaum yang memakan daging manusia, maksudnya melakukan ghibah dan merusak kehormatan mereka sendiri. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis ini digambarkan dengan jelas bahwa Allah akan menghukum orang yang melakukan ghibah.
Mereka digambarkan sebagai orang yang memakan daging manusia. Di akhirat nanti mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Kaum muslimin rahimahullah, sebuah kritikan yang tajam namun dibungkus dengan tutur kata yang halus lebih bisa diterima oleh orang yang dikritik. Dan sebaliknya, penyampaian dakwah kebenaran secara vulgar dan kasar kepada umat manusia terkadang akan berakibat sebaliknya. Metode tersebut tidak hanya kurang efektif, bahkan bisa memunculkan sikap antipati dari objek dakwah. Allah memberikan dalam kelembutan sesuatu yang tidak diberikannya di dalam kekerasan. Inti dakwah Islam adalah saling nasihat menasihati, nasihat bagi Allah, Rasulullah, para pemimpin dan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi. Dan cara menolong saudara yang zalim adalah menasihatinya agar tidak melakukan kezaliman dan kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanahu wa la yunzahu min syai' illa syanahu. Sesungguhnya kelembutan tidaklah terdapat pada sesuatu, melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia terlepas dari sesuatu, melainkan ia menodainya. Demikian sedikit khutbah pada siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Fastaghfirul khairat, aqulu qawli hadza fastaghfiruhal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wajid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalali wa kamalika ala zain ibadik bi asrafi sayyidina wa maulana Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu annahu amrakum bi'amrin bada bi nafsihi wa tanna bi malaikatil qudsi. Amrakum bi'amrin 'azim, amrakum bi salati wassalam ala nabiyil karim. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبلاء والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا حاجة خاصة ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
إقام الصلاة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.